Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih bersemangat belajar. Masih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Beni. Ya, kalian siapkan buku-bukunya, udah siap belum? Nah, ini pertemuan minggu ini ya, untuk pelajaran PPKN materinya adalah bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Yang akan dibahas adalah submateri A, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi pengertian dan macam-macam norma. Ya, betul. Nah, untuk minggu sekarang, Ibu akan menjelaskannya 2 macam norma dulu ya, norma kesusilaan dan kesopanan. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, bab 2 pertemuan 1, Ibu baru membahas tentang pengertian norma saja. Ada yang masih ingat? Lupa lagi ya? Ayo, dibuka lagi bukunya. Ada yang berani menjawab? Saya Bu. Norma berasal dari bahasa Inggris. Oh ya. Saya Bu, Muhammad Alfariski Bu. 7B Bu. Kelas 7? Kelas 7 apa? 7B ya. Nanti disebutkan kalau menjawab ya, Bu. Misalkan Ira kelas 7A, misalkan seperti itu ya. Ya. Berikutnya Mas Dede. Mas Dede. Ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian norma. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan pengertian norma kesusilaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sumber dan sanksi norma kesusilaan. Dan yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan pengertian norma kesopanan. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan sumber dan sanksi norma kesopanan. Ya, itu tujuan pembelajaran pada kali ini ya, pembelajaran pada hari ini. Ya, berikutnya Mas. Ya, Pak Dede. Ya, tadi Budah bilang ya, persiapkan buku dan alat tulisnya. Kalian sudah dipinjamkan buku perpustakaan belum? Sudah? Ya, ada beberapa siswa yang belum. Kalian bisa menghubungi petugas perpustakaan bagi yang belum memiliki ya, supaya nanti kalian dapat mencatat dengan lengkap ya. Sudah siap? Sudah. Ya. Ya, kalau Sudah lah siap, Bu. sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mas Dede. Ya, berikutnya. Masih ingat doa sebelum belajar? Ayo, siapa yang berani berdoa? Sama-sama ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan. Yang beragama Islam bisa bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina ya wa rasulah. Doa sebelum belajar ya, biar kita insya Allah belajar pada hari ini itu akan lebih bermanfaat ya, dan dapat diterima dengan baik ya, menambah ilmu kalian ya. Selanjutnya Pak Dede ya. Norma di sini ya, kenapa harus ada norma, kenapa diperlukan norma? Karena dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak sekali memiliki perbedaan ya, baik kepentingan dan keinginan ya. Setiap manusia itu punya banyak perbedaan kepentingan dan lain-lain ya. Nah, perbedaan-perbedaan itulah dapat menyebabkan perselisihan
perpecahan, bahkan akan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Nah, selanjutnya, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukan suatu tatanan hidup, yaitu berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, aturan-aturan itulah nanti yang dinamakan dengan berikutnya apa? Ya, dinamakan dengan norma atau aturan atau hukum ya. Ya, berikutnya Mas Dede. Ya. Coba kalian perhatikan lingkungan kalian. Ada gambar apa ini? Coba. Ibu sedang memarahi anaknya. Ya, mama memarah anaknya. Anaknya ikut marah nggak? Ikut, Bu. Oh, ikut marah. Ya. Ya. Karena kalian melihat anak berkata kasar atau membentak orang tua ya. Apakah hal tersebut perbuatan yang benar? Tidak. Ya. Tidak, Bu. Siapa yang bisa memberi alasan? Saya, Bu. Karena Ya, Peter, anaknya membantah orang tua. membantah orang tua. Pernah kalian lakukan tidak? Tidak. Nah, Ibu. boleh ya? Berkata kasar, Belum pernah. tidak hormat pada orang tua itu tidak boleh ya. Hormat, saya hormat. Ya, apa hal tersebut perbuatan yang benar? Tentu akan dijawab tidak ya. Pasti hal tersebut dianggap perbuatan tidak benar dan tidak sopan. Itulah yang dinamakan norma. Ketika perbuatannya dianggap baik atau benar, aturannya yang mengatur ya, aturan tersebut mengatur perbuatan manusia ya, itulah yang dinamakan dengan norma. Ya, berikutnya Pak Dede. Ya, apa ciri-ciri norma? Coba. Yang pertama adalah Merupakan kesepakatan masyarakat. ya, merupakan kesepakatan masyarakat, betul. Kenapa dikatakan kesepakatan? Karena norma tersebut tentunya sudah disepakati bersama ya, sudah dibicarakan, sudah dirundingkan ya. Setiap masyarakat itu akan berbeda-beda ya, antara masyarakat satu dan yang lainnya. Nah, karena sudah menjadi kesepakatan, seharusnya harus diapakan? Dipatuhi atau tidak? Laksanakan. Dilaksanakan, Dipatuhi. betul. Dipatuhi. Ya, tidak boleh dilanggar ya. Nah, itu ciri yang pertama ya, hasil kesepakatan masyarakat ya, tentunya yang berbeda-beda ya. Setiap daerah beda-beda. Yang kedua, bersifat Dinamis yaitu berkembang sesuai Bersifat dinamis yaitu berkembang sesuai perkembangan masyarakat atau zaman, contohnya pada norma kesopanan. ya. Ya, Ibu jelaskan dulu ya, bersifat dinamis berkembang ya. Sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan di masyarakat. Ibu berikan contohnya, ini norma kesopanan. Coba, dahulu kalau melihat orang makan berdiri itu sopan tidak? Tidak. Tidak, Bu. Kalau kalian ya pernah melihat atau pergi ke kondangan atau hajatan, banyak orang yang makan berdiri. Iya. Iya, Bu. Nah, Bu. ya. Beberapa orang, Bu. Perkembangannya sekarang dianggap lazim ya, sudah biasa. Walaupun dahulu itu dianggap tidak sopan, tapi sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat ya. Iya, Bu. Lakukan ya, makan sambil berdiri. Nah, sebaiknya sih memang aturannya duduk ya. Tapi karena sudah lazim banyak dilakukan, jadi tidak menganggap tabu hal itu atau aneh ya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ciri yang berikutnya adalah adanya Hukuman atau sanksi bagi orang yang melanggar norma. ciri-ciri norma yang ketiga, adanya hukuman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, sesuai dengan sanksinya berupa apa, Bu? Nanti sanksinya sesuai dengan macam-macam norma, mulai dari norma agama, kesopanan, kesusilaan atau hukum. Itu akan memiliki sanksi masing-masing ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut setelah ini.
Ya. Berikutnya yaitu ciri yang keempat adalah apa? Yang tertulis dan ada. Nah, Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Iya betul ya. Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu artinya tertulis ya dengan jelas dalam sebuah aturan atau hukum. Dan yang tidak tertulis biasanya sebagai kebiasaan. Ibu contohkan dulu yang tertulis ya, karena berupa hukum atau aturan, ini tertulis secara jelas, contohnya peraturan sekolah. Kalian tahu ya peraturan sekolah itu seperti apa? Ya betul, ada yang menjawab ya. Peraturan sekolah, misalkan tidak boleh terlambat atau boleh terlambat? Boleh terlambat atau tidak kalau sekolah? Tidak. Tidak boleh, Bu. Betul. Kemudian kalau terlambat dikenakan sanksi. Tidak boleh. Ya, kalau terlambat dikenakan sanksi. Iya. Iya, Bu. Iya, betul. Nanti tergantung Masuk ke sekolah ruangan ya. BK. Kemudian selain peraturan sekolah tadi tidak terlambat, ada lagi apa? Seragam ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Alhamdulillah Ibu melihat meskipun masih belum ada yang sesuai ya. Untuk seragam SMP Negeri 16 siswanya itu memakai seragam lengan panjang ya. Kalau yang ada yang masih pendek diusahakan nanti ya menyesuaikan dengan peraturan sekolah yang ada. Paham? Tadi. Ya. Kemudian ada lagi peraturan lalu lintas. Biasanya apa nih peraturan lalu lintas? Kalau naik kendaraan. Lampu merah, Bu. Lampu merah. Lampu merah, Bu. Ya, Bu. Lampu merah, Bu. Rambu-rambu. Merah, Bu. Rambu lalu lintas. Ya. Kemudian harus memakai apa kalau berkendaraan? Helm. Helm, Bu. Helm, Bu. Helm. Awasin. Harus Pakai helm. kenapa pakai helm? Untuk Supaya- melindungi ya, diri kalian sendiri. Kepala. Untuk melindungi kepala, Bu. Melindungi kepala, Bu. Betul, pinter. Nah, itu adalah norma tertulis. Melindungi kepala, Bu. Nah, Ibu mau nanya, yang tidak tertulis atau berupa kebiasaan biasanya apa tadi? Tidak tertulis dalam sebuah aturan yang jelas atau hukum yang jelas, tertulis dalam sebuah hukum. Kebiasaan ini biasanya apa? Jam kosong. Tidak ada tulisannya, tapi dilakukan oleh masyarakat. Biasanya apa? Membuang apa? Ada yang tahu? Orang tua enggak? Norma ini tidak tertulis, tapi biasa dilakukan oleh Agama, Bu. ya yang kebiasaan itu contohnya Agama, ya. Kalau kalian berkata kotor, berkata kasar, ya tidak ada aturan tertulisnya ya. Tapi nanti sanksinya apa kalian? Dosa. Merasa malu ya. Kalau berkata kotor, berkata kasar atau Dosa. apalagi Teguran, Bu. malu ya. Iya. Ya, itu sebuah kebiasaan saja, aturan tertulisnya nggak ada. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, bisa dilanjutkan? Bisa lanjut aja, Bu. Bisa. Lanjut. Baik, ya. Lanjut. Dede. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Kemarin Ibu udah jelaskan dikit pengertian norma. Istilah norma berasal dari bahasa Inggris, norm ya. Bahasa Yunani nomoi atau nomos. Dan dalam bahasa Arab berarti koidah yang berarti hukum. Ya, kemarin Ibu hanya sedikit ya, kemarin sudah dijelaskan. Nah, norma pada hakikatnya adalah merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam lingkungan masyarakat kita. Kemudian berikutnya, nah norma dibentuk untuk melindungi ya. Kenapa harus ada norma? Untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban, kedamaian dalam kehidupan masyarakat ya. Itu tujuan adanya norma ya, untuk melindungi ya kepentingan manusia sehingga akan terwujud apa? Ketertiban, kedamaian dalam kehidupan masyarakat ya.
Berikutnya Pak Dede. Ya, macamnya ada berapa? Masih ingat? Ada berapa? Ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ya, pintar. Ini siapa yang menjawab? Muhammad Al-Fariski kelas 7, Bu. Alhamdulillah. Ya, Muhammad Al-Farisi pintar ya. Sudah jelas. Nah, ini ada 4 norma. Nah, untuk minggu sekarang Ibu akan membahasnya 2 norma dulu ya. Norma kesusilaan dan kesopanan. Berikutnya. Ya, yang pertama adalah norma kesusilaan. Siapa yang sudah baca buku tadi malam? Apa itu? Ya, Bu. Ya, silahkan. Siapa yang mau Ya, menjawab? Bu. Siapa disebutin namanya, kelas berapa, gitu tuh. Ya, ada yang berani? Norma kesusilaan adalah sambil dilihat bukunya kalau yang lupa, jadinya ingat, terus dicatat ya. Jadi catatan kalian lengkap. Nanti hari Jumat Sabtu ya, kalian sudah masuk ke sekolah sesuai dengan absen ya. Kalau Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ini siapa ini? Muhammad Al-Fariski kelas 7, Bu. Al-Farisi lagi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu. Sudah belajar berarti hebat ya. Bisa menjawab dengan jelas. Nah, lain juga begitu. Sebelum ada pelajaran PPKN, malamnya dibaca dulu biar kalian lebih jelas, lebih paham. Ya, norma kesusilaan adalah Pak Dede. Yang lain melihat ya. Coba dilihat sambil membuka buku catatan. Yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia ya. Berarti tempatnya di mana? Dalam hati ya, bersumber dari suara hati ya. Setiap manusia itu punya hati nurani. Nah, inilah yang dijadikan sumber dari norma kesusilaan. Berikutnya apa? Nah, norma kesusilaan ini mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya dan melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani. Ya, norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat akhlak pribadinya, kebaikan akhlak pribadinya, dan melarang manusia untuk berbuat tidak baik. Berarti bertentangan dengan hati nurani. Ya, berikutnya. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia, maka bagi pelanggar norma kesusilaan tadi akan merasa menyesal, kemudian juga merasa bersalah atau malu. Malu, ya dalam hatinya. Kalau kalian pernah berbohong, pasti hati nurani kalian bagaimana? Mengatakan bohong atau tidak? Malu, Bu. Misalkan ada PR, ditanya ibu orang tua kalian tuh, jawabnya tidak ada. Padahal hatinya bilang ada. Merasa bersalah, Bu. Pernah Ya, Bu. Kalian pernah berbohong? Pernah, Bu. Alhamdulillah, ya seharusnya ini istighfar ya, kalau berbohong berarti kan Iya, Bu. Ya, Bertobat. Nah, menyesal tidak kalau pernah berbohong? Menyesal, Bu. Terus diulang lagi enggak? Tidak, Bu. Alhamdulillah ya. Ini adalah sanksi dari norma kesusilaan. Berikutnya adalah ya, contoh perintah norma kesusilaan. Nah, salah satu di antaranya itu Tidak mengambil milik orang lain karena itu bukan haknya. Karena itu adalah bukan milik kita ya. Contohnya Mas Pak Dede. Nah, ini dilihat. Gambar apa itu? Mengambil dompet. Mengambil dompet. Copet. Dompet orang. Maling secara diam-diam ya. Pencuri. Pencuri, betul ya. Mengambilnya itu secara diam-diam ya, tanpa diketahui orang yang memilikinya. Nah, ini adalah pelanggaran dari norma kesusilaan ya. Tidak mengambil milik orang lain. Kemudian yang gambar kedua apa, Pintar? Mengambil dompet yang Ambil dompet jatuh. Dompet yang jatuh.
Pernah kalian melihat Dompet yang jatuh. Pernah Bu. lihat nggak? Pernah, Bu. Heeh. Nah, dompet itu diapain? Dikembaliin, Bu. Bu. Kembali ke orangnya. Oh, dikembalikan. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang pernah Pernah, Bu. ngalamin? Buat Pernah, Bu. jajan uangnya atau buat gimana itu kalau nemu dompet? Dikembaliin, Bu. Kepada yang Punya. Pada yang punya, Bu. yang punya. Ya, mudah-mudahan kalau menemukan dompet, dalam dompet ada identitas ya. Identitas dari pemilik dompet tersebut. Jadi sebaiknya dikembalikan. Ya, itu adalah contoh ya dari pelanggaran norma kesusilaan ya. Kemudian berikutnya Pak Widi. Ya. Tidak menyontek. Ya, tidak mencontek karena tindak itu adalah salah. Perbuatan yang salah. Ya, coba dilihat. Yang suka mencontek itu siapa? Enggak, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah tidak. Ya. Bu Putri. Nah, kenapa kok tidak boleh mencontek? Karena itu perbuatan yang salah, Bu. Oh, itu perbuatan Ya, dosa, Bu. kenapa? Karena itu kita tidak berusaha. Nah, gini. Kalau biasanya ketika ulangan ya, karena anak itu tidak siap, semalam tidak belajar, jadi akhirnya berbuat seperti ini, mencontek pekerjaan teman. Berarti nilainya kalau dapat nilai bagus, bohong atau tidak? Nilainya palsu enggak? Palsu. Palsu, Bu. Ya. Ada lagi yang di sebelahnya bisa saja mencontek pada buku ya. Pernah Iya, kalian Bu. mencontek? Tidak, Bu. Gurunya lagi Alhamdulillah. ngantuk, ya gurunya lagi tidak melihat, kalian nyontek. Bukunya Alhamdulillah ditolong baca. tidak. Alhamdulillah ya tidak ya. Jangan ditiru ya hal ini. Nah, ini salah satu juga contoh dari norma kesusilaan di lingkungan sekolah ya, khususnya tidak boleh mencontek ya. Karena itu membohongi. Siapa aja nih yang dibohongi? Orang tua dibohongin enggak? Iya, Nilainya Bu. bagus, tapi ternyata hasil contek. Orang tuanya senang ya. Padahal hati nurani kalian gimana? Pasti mengatakan wah, Malu, sih, Bu. padahal Nyesel, hasil Bu. contek ya. Itu norma kesusilaan. Jangan ditiru ya. Iya. Terus berikutnya Pak Dede. Kita bisa nggak pernah nyontek. Ya, jelas. Sekarang norma berikutnya adalah Kesopanan. 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 norma kesopanan. Bu. Ya, apa itu? Bu. Peraturan hidup pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, Bu. Ibu jelas. Jelas ya, Boy. Aduh. Alah, kok hilang? Aku hilang. Aku hilang. Keluar lagi. Tetap gabung ya anak-anak ya, jangan live dulu ya karena sedang berkendara. Aku hilang. Dari hasil pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bunda jelaskan ya, karena peraturan hidup bersumber dari pergaulan manusia, maka setiap daerah akan memiliki aturan sendiri-sendiri, aturan yang berbeda antara daerah satu, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Berikutnya Pak Dede. Nah, norma kesopanan ini terbentuk atas kepesan bersama. Kesepakatan apa saja itu meliputi tata cara berpakaian, berbicara, bertamu, tata cara menyapa, dan tata cara makan, atau tata cara yang lainnya. Nah, ini adalah wujudnya ya dari atau bentuk dari norma kesopanan. Berikutnya Pak Dede.
Nah, ini contohnya ya. Berikutnya. Bertamu ya dan menyapa tadi bentuknya ada seperti itu. Misalkan kalau bahasa Bataknya menyapa apa kabar, di situ aha do kabar. Kemudian dalam bahasa Dayak Banjar napa kabar. Kalau Jawa piye kabare ya. Sundanya adalah kumaha damang. Itu kalian jangan mengolok-olok apa itu. Karena tata cara menyapa akan berbeda-beda dengan daerah satu dengan yang lainnya ya. Kalian harus menghormati perbedaan itu ya. Ya, berikutnya. Ya. Kita lanjutkan pada sanksi ya dari pelanggaran norma kesopanan. Sanksi yang pertama yaitu berupa teguran atau ditegur ya. Kalau kalian melanggar norma kesopanan itu akan ditegur. Nah, kalau teguran itu masih belum berubah, masih belum bisa diperbaiki sikap kalian, maka kalian akan dicemooh atau dicela oleh masyarakat. Nah, contohnya dikata-katain ya, dicemooh, dicela. Nah, kalau setelah dicemooh, dicela masih belum bisa berubah sikap, kita masih melanggar norma kesopanan tadi, kita akan dikucilkan atau diasingkan. Itu adalah sanksi dari pelanggaran norma kesopanan. Nah, contohnya nanti bisa dilihat. Lanjutnya, Pak. Nah, contohnya yang pertama adalah berperilaku sopan terhadap sesama. Ya, di sini ya. Menyapa kalau bertemu dengan teman. Apalagi bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita harus saling menyapa, jangan diam saja. Kemudian kalau di kelas sikap kita harus bagaimana itu? Mendengarkan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar ya. Jangan ngobrol sendiri atau bahkan guruan ya, tidak memperhatikan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas ya. Di depan kelas maksudnya ya. Kemudian ketika di tempat umum itu ada gambar apa di situ? Ada usia lanjut ya, yang sudah berusia lanjut, yang akan menaiki di situ angkutan umumnya misalkan bis ya. Nah, sebagai anak yang baik ya, kita harus memberikan apa itu? Tempat duduk, dipersilahkan, Nek, mangga duduk di sini atau silahkan Nek di sini aja. Kalian mengalah ya untuk ini orang yang sudah berusia lanjut tadi ya, supaya bisa mendapat tempat duduk. Ya, pernah kalian lihat? Pernah ya, ya. Berikutnya apa, Dede? Nah, yang kedua adalah contoh kedua menghormati orang yang lebih tua di sini ya. Sebelum kita pergi atau mau berangkat sekolah, kita juga harus minta izin ya, pamit. Kemudian ini ada lagi contohnya yang sebelah kanan tuh. Kalau kita melewati orang, ketika orang itu sedang duduk, kita harus mengucapkan apa itu? Permisi. Ya, permisi. Nah, ini dalam bahasa Jawa ya. Nyun sewu, derek lah. Ya. Nah, jadi berikutnya. Jaringannya error. Nah, sampai kesimpulan. Udah. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Dan contohnya bisa kalian lihat ya, tidak mengambil milik orang lain karena itu bukan miliknya. 2, tidak mencontek karena tindak itu adalah salah. Kemudian yang ketiga, sanksi pelanggaran norma kesusilaan bisa berupa dari diri sendiri, ya, yaitu timbul perasaan menyesal, kemudian perasaan bersalah atau malu. Dan norma kesimpulan yang kuat adalah norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari hasil pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun contoh perintah dari norma kesopanan adalah berperilaku sopan terhadap sesama.
Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua, ya. Masih banyak contoh yang lainnya ya, ini sebagian. Kemudian yang keenam, sanksi terhadap norma kesopanan yaitu berupa teguran, dicemooh, dicela oleh masyarakat atau juga diasingkan ya, tadi sudah. Ya. Berikutnya. Ya. Ya, ada evaluasi ya yang harus kalian kerjakan. Ibu akan berikan 6 pertanyaan di sini. Apakah yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Kemudian 2, sebutkan 3 contoh perintah norma kesusilaan. 4, apakah yang dimaksud dengan norma kesopanan? Dan yang kelima, sebutkan 3 contoh perintah norma kesopanan. Dan yang keenam, AB ya. Terus hari ini kelas C ya sudah Ibu berikan link soalnya ya. Kalian sudah kerjakan belum? Nah, itu dijawab. Sudah, Bu. Nanti hari Jumat bagi absen ganjil bisa dibawa ya. Sedangkan hari Sabtu yang merasa nomor absen urutnya absen genap, jangan coba Ibu lihat nanti jawabannya benarnya ya. Jawabannya aja boleh nggak, Bu? Jam berapa sih, Bu? Jumat, Bu. Jadwal aja. Berangkatnya jam berapa, Bu? Jumat, Bu. Berangkatnya Itu jawabannya kita, Bu. Nanti di Bu. sampai jam 10. Jawabannya Soalnya dikirim kemana, Bu? Dibawa ke sekolah. Bu, itu tuh Bu. Oh ya, tapi kalian jam ya. Untuk seragam adalah baju muslim ya, bagi yang sudah memiliki. Ya, Nah, Bu. kemudian hari Sabtunya, Bu Seli, hari Sabtu olahraga. Hari Sabtu adalah olahraga yang sudah memiliki juga ya. Kalau yang belum ya kalian bisa pakai baju atau seragam putih biru yang sudah punya. Seragam sekolah ya, jangan baju bebas ya. Kalian kan sudah bersekolah, harusnya pakai seragam sekolah. Ya. Berikutnya Pak Dede, yang setelah kesimpulan tadi soal ya. Nah, ada. Nah, coba lihat, periksa yang merasa jawabannya betul. Sudah ya. Yang kelas A, B, C hari ini ya, C sama F hari ini. Nanti bisa kalian tulis. Kelas A kemarin sudah Ibu share ya link soalnya. Coba periksa yang sudah mengerjakan. Betul atau tidak? Betul, Bu. Alhamdulillah. Dari nomor 1 sampai 6 betul semua? Ya, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, hari Jumat dibawa ya, yang absen ganjil, yang genap dibawanya hari Sabtu buku catatan tersebut. Akan Ibu periksa lagi ya. Nah, ini adalah jawaban yang ada dalam link soal yang Ibu sudah share tadi pagi ya. Yang hari kelas ini adalah kelas C dan kelas F ya. Nah, untuk kelas H dan kelas E akan Ibu share sesuai jadwal itu adalah hari Kamis. Ya. Besok, Bu, besok. Paham? Besok. Ya. Ya. Bu, udah selesai, Bu. Anak-anak, semoga pembelajaran pada hari ini jelas ya. Tanya semoga bermanfaat kalian ya. Yang belum jelas boleh nanti Oke, Bu. ditanyakan ketika tatap muka hari Jumat atau hari Sabtu. Senang ya kalian kalau belajar di sekolah, senang tidak? Senang, Bu.
Senang, Bu. Di aturan protokol kesehatan. Kalau yang sedang batuk pilek tidak usah berangkat, nggak apa-apa ya. Istirahat di rumah. Biar kalian sehat dulu, pulih sekali kesehatannya baru ke sekolah. Ya. Cukup jelas penjelasan atau materi pada pagi hari ini? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada bertanya, dilanjutkan di Jumat dan Sabtu ya. Iya, Bu. Ucapkan terima kasih yang sudah ikut ya. Ya, pembelajaran Zoom meeting materi PPKN. Mulyadi. Ketemu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ucapkan terima kasih. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto dulu. Ditutup dulu kameranya. Coba dibuka kameranya. Biar kelihatan. Oh, saya hadir, Bu, gitu ya. Hadir, Bu. Saya udah hadir, Bu. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ilham Mulyadi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Mulyadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.